Mereka mengungkapkan bahwa seluruh makhluk langit dan bumi, orang itu dicintai oleh Allah. Ada nggak yang bisa menyengsarakan orang dicintai Allah? Tidak ada. Maka ia akan dimuliakan nggak cuma di dunia, sampai di akhirat. Tuh. Maka kalau mau balas sesuatu itu jangan memilih pada yang biasa melakukan karena dia baik. Itu biasa. Tapi kan yang luar biasa sampai Allah jatuh cinta sama kita. Kalau kita jatuh cinta sama Allah biasa ya, karena kita sama Rob kita tuh Masya Allah. Aku jarang sholat aja pas minta kayak gini kok dikabulin, langsung sedih ya Bu. Ya Allah, pada sholat aja jarang-jarang, sholat malam aja 1 rakaat udah tidur gitu ya. Ini kok mau minta udah dikabul, sedih kita rasanya terharu. Segitu baiknya Allah sama kita, itu udah biasa. Tapi Allah sampai jatuh cinta sama kita itu kalau kita melakukan kebaikan pada orang yang gak pernah sedikit pun berbuat baik kepada kita. Sampai ada seseorang yang berkunjung ke suatu tempat desa terpencil, sampai ditanya sampai malaikat, mau kemana kamu? Ke tempat pemuda tersebut. Kamu pernah ke sana? Tidak. Kampungnya dalam sekali? Iya. Kamu pernah diberikan sesuatu olehnya? Karena kalau kita melakukan kebaikan karena orang itu pernah berbuat baik, itu biasa ya. Balas budi namanya kan? Dan itu biasa. Nggak dapat cinta Allah, tapi bukan berarti juga kita nggak balas ya Bu ya. Tapi itu biasa. Standar normal. Kalau nggak balas berarti abnormal. Ya kan? Ini normal, tapi ada sesuatu yang di luar dari kebiasaan itu dan menumbuhkan rasa cinta Allah kepadanya, yaitu melakukan sesuatu kepada orang yang nggak pernah berbuat sedikit pun kebaikan kepada kita. Ini bisa diambil ketika ibu maaf mendapatkan cobaan akhir zaman, suaminya nggak pandai cari nafkah, nggak pandai ngasih perhatian, tapi maunya diperhatikan. Terus kemudian tidak banyak memberikan ketenangan, tapi ibu tetap memberikannya karena Allah. Inilah yang dikatakan ia mencintai karena aku yang mencintai orang tersebut. Allah yang akan memberikan cintanya pada orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Kata Imam Syafi'i, sabar itu cuma 3. Kalau dia lagi kurang, dia nggak mengatakan dia kurang sampai orang nggak tahu dia kekurangan. Yang kedua, ketika ia tertimpa musibah, ia tidak bicara ia tertimpa musibah sampai orang tidak tahu kalau dia sedang tertimpa musibah. Yang ketiga inilah yang menggambarkan ini, yaitu ketika ia terzolimi, ia tidak membalas dengan kezoliman, justru dengan kebaikan. Nah, inilah cinta yang akan Allah turunkan sebagai rahmat nantinya. Kalau Allah sudah memberikan cinta Bu, hati kita bukan hati kita lagi Bu, tapi hati yang Allah berikan. Nanti maksudnya ke Al-Fatihah ayat 4 ya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Tenang aja terus ibu dapatnya. Padahal di keluarga ibu semuanya tidak baik-baik saja. Tapi siapa yang memberikan ketenangan? Allah. Rezeki ibu nggak ada habis-habisnya. Padahal ibu mungkin nggak dinafkahi. Ada banyak. Kita pasien-pasien nggak dinafkahi sama suaminya. Saya tidak mengajarkan bahwa para suami untuk tidak terus menafkahi istrinya. Tetapi yakinlah, ketika ibu-ibu terus bersabar dalam tahap yang benar, karena itu cobaan wanita akhir zaman, ibu tetap berbuat baik karena Allah. Semua yang baik itu fitrah, ibu nyampaikan aja. Tapi bil hikmah, bukan bil julid dan bil marah-marah. Apalagi sindir-sindiran di media status, oh bukan. Bukan muslimah yang seperti itu. Tapi akan Allah tunjukkan rezeki kita bukan lagi kadar istri wanita biasa. Paham? Kenapa? Karena Allah cinta. Maka ada berapa banyak wanita-wanita yang di situ sebenarnya secara hak dia boleh menuntut, tapi suaminya nggak bisa kasih. Karena sesuatu yang buruk itu berat Bu. Kalau ada laki-laki tidak menafkahi dia padahal tidak cacat, sebenarnya sudah berat dengan dirinya. Jadi ibu nggak usah iri sampai bilang suami saya itu jamaah nggak mau nafkahi. Bukan nggak nafkahi, dia pun bingung kenapa nggak bisa juga. Udah berusaha nggak bisa juga. Maka ketika ibu sabar, lawan kekecewaan kita dengan doa-doa terbaik. Akhirnya apa? Allah akan kabulkan doa ibu entah tahun yang keberapa. Ya kemarin pasien-pasien pada kita saja setelah saya ikut kajian terapi Quran, sampai saya berubah jadi robot gitu kan. Jadi sekarang bertanggung jawabnya lumayan. Ada yang anaknya sudah perawan-perawan, baru dinafkahi pada tahun itu. Karena saya sampaikan, karena dulu itu sering banyaknya ngomel, iya. Sekarang enggak. Saya lebih banyak ngikutin apa yang saya sampaikan. Doain aja, saya tetap berbuat baik. Ternyata betul saja, rezeki saya tambah.
Yang kedua, saya nggak sering kerokan. Oh, dulu kerokan mulu, iya. Jadi kerokan, kita pulang deh, nggak datang lagi. Sampai dia kerokan mulu. Kekecewaan itu akan mendatangkan racun pada hati kita, ya, sehingga lama kelamaan membawa pada sakit di tubuhnya. Kemudian belum lagi mengurangi berkah karena banyak mengeluh. Paham ya? Maka di sini orang-orang yang mencintai karena Allah, ya, yaitu yang ia tidak melakukan kebaikan karena orang itu baik, tapi ia justru melakukan pada orang-orang yang tidak baik kepadanya. Bisa nggak? Mau nggak mendapatkan cinta Allah, Bu? Ibu mau ditolong oleh Allah dengan hal-hal yang sangat spektakuler? Caranya itu. Lawanlah semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Itu yang Allah sampaikan. Yaitu melawan semua keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Karena sebenarnya yang membalas dendam nggak perlu kita. Maliki yaumiddin. Ada hari pembalasan. Nggak perlu pula kita baik tapi kemudian di hati tunggu aja pembalasan. Nggak boleh gitu. Karena justru itu hati itu Allah tahu bahwa itu ada niat yang buruk. Ya. Maka memang kita harus selalu mengumandangkan doa ya Bu, sering saya tulis ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah aku untuk berzikir. Berzikir itu selalu ingat. Maka ketika ibu-ibu lagi terzolimi oleh pasangannya, anaknya sudah mulai besar, mulai ketus ya, kemudian nanti saudaranya mulai membanding-bandingkan, kemudian tetangganya ada yang mungkin mengungkit sesuatu hal. Ketika ibu mengingat berzikir itu artinya zikir itu adalah mengingat Allah. Maka kita tahu yang menjadikan kejadian itu ada pada diri kita siapa? Maka kita akan spontan membenci itu seketika enggak? Oh enggak. Kita selalu tahu, oh Allah sedang memberikan ujian ini pada saya. Pasti ada dosa kita di masa lalu yang Allah menginginkan diluluhkan cukup di dunia aja. Jangan sampai dibawa di sakaratul maut yang sulit. Jangan sampai di alam kubur. Jangan sampai di akhirat kita terlunta-lunta kesakitan. Cukup lelah kita di dunia saja, di akhiratnya istirahat. Ya, sampai di dunia sama kita. Ada nggak yang di sini nggak capek? Ada yang nggak capek? Tidur aja capek, Bu. Ya, tidur terus capek ya. Orang sakit tanya orang sakit yang di rumah sakit mau pulang, kenapa capek? Ya Bapak tidur doang aja capek. Padahal di situ sakit udah berbulan-bulan, kan Bu ya? Yang kerja capek ya? Capek macet dan sebelum dimarahin atasannya. Yang jualan capek, capek. Malam-malam udah bangun, pagi-pagi pas ustazah ceramah ngantuknya ya. Ya nggak apa-apa ya, itu sedang berjuang, masya Allah ya. Kemudian yang berikutnya adalah cintaku wajib kuberikan pada orang-orang yang saling cinta karena aku dan kepada orang-orang yang duduk-duduk berkumpul karena aku. Juga karena mereka yang saling berkunjung karena aku serta saling memberikan aku. Kita lagi duduk-duduk nggak Bu? Duduk-duduknya karena Allah nggak? Iya. Masya Allah ya. Ibu sebenarnya bisa siang-siang ini milih ada yang pergi jalan-jalan minum es dogero seger mie ayam ya Bu. Ada yang nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, ada yang bobo-bobo siang sambil nonton drakor kan Bu. Tapi Ibu memilih untuk datang kajian di sini. Ya kan? Itu semua karena Allah. Karena kemudian Ibu ingin cari nanti biar dibalasnya lebih banyak sama Allah. Biar enggak sia-sia. Waktu sama-sama cepet ya. Ada yang waktunya dilebihin dikit sama Allah. Jadi 49 jam gitu. Gak ada ya Bu. Sama semua ya. Yang tidur terus juga dia 24 jam. Yang kerja terus juga 24 jam. Tapi ada yang 24 jam itu, dia tetap bisa sholat 5 waktu, sholat sunnah, berzikir, baca Quran, datang kajian, tetap pula dia menafkahi keluarganya, tetap pula dia beres-beres Bu. Timbangannya beda nggak? Sama orang yang di situ cuma tidur doang. Beda. Balasannya pun pasti beda. Kalau yang tidur doang pasti besok dipijitin itu. Pada pegal semua. Yang satu pegalnya membawa banyak kebaikan. Mungkin suatu waktu sebenarnya dia harus tabrakan, tapi sama Allah dialihkan. Kenapa? Dia telah melakukan lelah-lelah yang Allah cintai. Paham Bu? Masya Allah ya. Maka cinta itu akan Allah berikan pada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kemudian Ibu di keluarga
lelah sebenarnya habis jualan dan sebagainya, kemudian ibu masak di rumah, ya sampai bosan ibu lihat penggorengan itu kan, berapa puluh tahun ibu nampak terus menerus menggoreng dan lain-lain. Tapi karena ibu cinta karena Allah, ibu yakin balasan Allah, ibu tetap melakukannya tanpa ngomel tentunya ya, akhirnya tetap masak. Berapa banyak ibu-ibu yang di sini juga, masya Allah, yang kemudian merapikan rumahnya, menyiapkan untuk keluarga, itu menjadi bagian ibadah. Ibadah ibu-ibu semuanya, ya. Yang itu dilakukan karena Allah. Dan juga orang yang berkunjung saling berkunjung karena Allah. Ya, maka salah satunya adalah silaturahmi. Kalau kita punya saudara, kakak kandung dan semuanya, utamakan untuk sering dikunjungi dulu. Karena balasannya selain dilimpahkan rezeki, terbebas dari penyakit, yang berikutnya adalah kemudahan dalam mendidik anak-anaknya. Jadi kalau punya saudara saling berkunjung, dibuatlah agenda setahun berapa kali. Kalaupun jauh, yakin Allah pasti ganti nanti rezeki tiket pesawatnya. Ya, terus besok pesan sama anak-anak, besok kau tetangga yang deket-deket ya, biar kalian kurang uang nanti. Bukunya gampang, cuma beda pintu aja. Maka kalau kita punya keluarga yang lebih daripada satu, kunjungi. Kalau ternyata kami ada perselisihan, Ustazah, carilah berkah lebih dulu, sambungkan lebih dahulu, ya. Karena itu berkahnya banyak. Itu akan membawa kesehatan, kemudahan didik anak-anak kita, rizki yang nggak terputus-putus, masya Allah, ya. Dan itu akan menjadikan bagian yang menjatuhkan cinta Allah kepadanya, ya. Berikutnya adalah pengaruh cinta pada Allah bagi kehidupan. Demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sehingga kalian saling mencintai. Tidak maukah kamu kutunjukkan suatu amal, jika kamu melakukannya, kamu menjadi saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, ini salah satu hal kebiasaan yang sudah jauh, ya Bu ya. Kalau ketemu, jadikanlah yang paling utama menyebarkan salam. Karena nanti di situ ada berkah dari Allah, ada cinta yang Allah turunkan, yang kemudian akhirnya Allah akan memberikan salah satu amal yang paling baik di antara yang lain. Wah, tidak Ustaz. Wah, tidak kajian Ustazah, itu zaman Ustazah Novi. Kita kan beda Ustaz ya, jadi kagak salam-salam. Nggak boleh. Seharusnya kita mengutamakan sudah saling bertegur sapa ya, walaupun nggak kenal. Nanti bingung pas pulang dari sini karena udah tahu materinya ada di kitabnya. Assalamualaikum, siapa sih dia? Kok bisa kenal aku? GR dia. Karena saking nggak pernah tegur sapa. Selama sesama muslim kita bersaudara, kenal tak kenal harusnya memberikan salam. Nantinya itu akan menjadikan salah satu amal yang baik, tercatat besar di hadapan Allah dan mendatangkan cintanya Allah. Kalau orang sudah dicintai sama Allah, Bu, nggak repot deh hidupnya. Apa saja sudah akan diberikan Allah. Nggak usah kita sibuk merubah 10 orang di depan kita. Dunia aja bisa dirubahnya sama Allah. Maka utamakan salah satu amal yang paling dicintai adalah memberikan salam. Coba ibu datang, diem-dieman, ya. Kalau lagi antri di rumah sakit, coba. Rasa paling kita hidup sendirian kan kayak di kapal di lautan kita sendiri gitu kan. Nggak ada sama sekali yang kita kenal, diem. Di sana horor, ya sini horor kan Bu? Makan sendiri, hidup sendiri, itulah. Karena kenapa? Kehidupan kita sudah bergeser mengikuti kehidupan Eropa. Sudah bukan sesuai Islam lagi. Sebenarnya ini sunnah yang Allah anjurkan. Sebagai salah satu penambah rahmat, bisa jadi dari situ ibu sering mengucapkan salam, rezeki ibu dimudahkan. Yang punya penyakit bisa jadi lama-lama hilang. Bisa jadi anak yang tadinya keras, suka susah dikasih arahan, jadi gampang. Yang tadinya kalau ngomong sama suami, mental itu kata-kata kita, kok bisa nembus ke paling dalam. Kok kata-katamu sekarang bener ya, Mak? Memang dari dulu kayak gini, kamu aja kagak bener. Tapi rasanya bagus saja. Oh, bisa jadi. Ini amal yang paling besar di hadapan Allah, sehingga ibu ketika ketemu siapanya mau menyebarkan salam. Ya kan, di rumah sakit ini bukan lagi antri dia. Iya, yang satu sibuk dengan handphonenya, ya kan? Satu keluar kelerek kan serem ya. Coba kalau ibu, coba dulu amalkan sunahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seenggaknya dia menjawab. Agak sedikit mengurangi apa Bu, hawa-hawa panas tadi ya. Yang kayaknya ada benteng di antara kita, mulai. Nah itu kenapa? Kita terbiasa individualis. Tidak memahami
Nanti Bu, individualisnya pas waktu dihisab. Sekarang belum, masih bermuamalah. Maka kalau ketemu dengan siapapun, upayakan selama dia muslim memberikan salam, bertebar salam. Assalamualaikum. Dulu saya kalau waktu kuliah dulu, begitu assalamualaikum, ada orang yang mengamalkan sunnah, kita bingung sebenarnya. Siapa sih dia, kenapa ya sama kita? Dia nggak tahu, belajar kitabnya. Kalau menebarkan salam itu adalah sunnah. Maka besok minimal ibu-ibu yang ketemu, mungkin rada-rada ingat namanya, tetap bertegur sapa ya Bu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ya, gak diam-diam mati. Itu kemana di kajian di sana gak sih? Tapi memberikan salam ya. Itu sebagai salah satu amal yang Allah sampaikan, itu akan memudahkan kita mendapatkan rahmat Allah dan nantinya ia akan diberikan kemudahan ya. Seorang mukmin dengan mukmin lain itu bagaikan bangunan satu sama lain saling menguatkan. Maka kalau ada orang lain berbahagia, kemudian cerita, ibu jangan potong dengan cerita ibu yang lebih membahagiakan menurut ibu, ya. Anakku hafal 3 juz, oh kita panas. Anak kita 12 juz, anakku 12 juz. Jangan. Jadilah mukmin yang itu menjadi penguat bagi mukmin yang lain. Anaknya hafal 2 juz, Masya Allah, tabarakallah, suami itu semalam baru pulang. Aku dibelian batu berlian. Ibu juga jangan bilang aku beli batu bata. Gak usah. Gak usah. Ibu langsung mengatakan apa Bu? Masya Allah, tabarakallah. Itu tanda bahwa ibu adalah termasuk orang-orang yang nantinya menjadi penguat bangunan. Ya, mukmin yang sama-sama tawadhu. Jadi kalau ada orang lain senang, ibu ikut senang. Itu tanda hati ibu bersih. Jangan orang lain senang ibu setruk. Ini bahaya. Ada apa dengan hati kita? Kok hasad? Kok iri? Kok bisa ya dia bahagia? Nah, ya kan itu hak Allah membahagiakan siapapun. Kalau ada orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Maka ketika ada orang bercerita tentang bahagianya, kita cukup mengatakan Masya Allah. Tidak perlu ibu mengeluarkan cerita yang lebih seru daripada ceritanya ya. Nah, apalagi sampai cerita suamiku nggak nafsu 20, aku 20 tahun gimana aja nggak usah Bu, jangan menggenapkan, jangan nanti dia menandakan ibu lebih kuat, jangan, tapi lakukan Masya Allah, teruskan sabarnya, Insya Allah Allah pasti berikan balasan yang lebih baik. Itu tanda ibu adalah bangunan yang seperti Allah sampaikan, penguat mukmin yang lain ya. Jangan pula membuat orang lain bahagia kemudian kita tidak suka. Kemudian kalau orang lain tidak suka kita bahagia. Tahu nggak Bapak yang kemarin itu? Ya, kecelakaan. Loh, ngomongin kecelakaan kok bahagia. Berarti ada yang salah dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita ya. Sesuatu itu akan kembali kepada kita. Maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Kemudian menjaga hubungan persaudaraan. Tidak memutus hubungan dengan saudaranya. Ini yang kandung. Apapun yang terjadi, jangan pernah memutuskan saudara kandung kita. Tidakkah dua orang saling mencintai karena Allah atau karena Islam, kemudian diputuskan hubungannya oleh awal kesalahan atau dosa yang diperbuat oleh salah satu dari keduanya. Jadi memang diminta untuk tidak memutus hubungan, terutama saudara kan nggak boleh ya, apapun. Maaf, saya banyak juga menerapi beberapa persaudaraan retak karena masalah perselisihan warisan. Ya, harus memahami masalah harta itu goib. Takaran harta itu goib. Catat ini. Karena banyak periwayatan Rasulullah sendiri, kenapa At-Tolak ayat 2-3 itu harus sering-sering dibaca. Supaya menguatkan bahwa rezeki itu tak disangka-sangka. Contoh ya, ibu kemudian lagi berselisih, tapi saya tidak menggarisbawahi bahwa berbuat curang itu boleh. Bukan. Ketika ibu sedang berkaitan pembagian waris, dua hal yang memang sangat sulit bagi kami para orang apa yang sering ditanya oleh umat ya, itu adalah masalah warisan dan perceraian. Biasanya kebanyakan orang kalau bicara warisan sama perceraian pasti cari ustadz yang cocok sama dia. Makanya saya nggak mau jawab terlalu dalam kalau urusan ini. Kenapa? Itu pelecehan terhadap orang-orang berilmu. Jadi kalau cocok ustadznya dia ikut, kita cari ustadz lain lagi lain. Kenapa nggak cocok sama dia? Kenapa? Karena perkataan nggak sama. Maka nanti permasalahan warisan sama perceraian ini waspada, ya. Kita biasanya waspada, nggak terlalu dalam kita menjawabnya. Kalau masalah berkaitan warisan kemudian ada yang curang, perlu dicatat. Harta yang dimakan itu tidak berkah. Ibu tidak perlu sampai marah sedemikian rupa, apalagi sampai kemudian hanya
intrik keluarga, penyakitan tulang. Sudah banyak membuktikan harta warisan yang tidak dibagi sesuai dengan apa yang disampaikan orang tuanya atau oleh Islam, maka tidak berkah. Ya, ada banyak kasus orang-orang yang mengambil warisan, walaupun di situ kita sudah berusaha membaginya, dia tetap tamak, itu tidak akan membawa kebaikan. Biasanya jadi penyakit, penghancur untuk mendidik anak-anaknya, anaknya keras-keras dan susah untuk dimenahi. Ya, dan yang berikutnya dia akan menanggung kesengsaraan yang hebat, tidak hanya di dunia. Jadi tidak perlu ibu-ibu sampai meratapi ketika ada pembagian warisan yang tidak seperti kita, yang ibu kemudian larut dalam pikiran sampai akhirnya pecah pembuluh darah. Sayang, ya. Fitrah keburukan itu enggak fitrah, dia tidak menenteramkan. Kita banyak membuktikan apa yang Allah sampaikan, dan rezeki itu goib. Jadi jangan pernah ibu mengatakan, aku kan orang yang rezekiku cuma gaji suami. Ibu kan cukupkan di situ doang. Ya, ini pernah terbukti ketika Rasulullah makan-makan, kemudian motong kambing, Bu. Yang satu bilang apa? Aku mau kakinya ya Rasul, kasih. Aku mau kakinya ya Rasul, kasih. Aku mau kakinya ya Rasul, kasih. Nah yang satu mikir, ini sebenarnya kambingnya dipotong berapa? Kenapa semua orang dapat kaki? Kemudian dia tanya apa? Ya Rasulullah, kenapa semua dapat kaki kambing? Emang berapa kaki kambingnya? Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu. Seandainya kau diam saja, Allah akan berikan semua orang kebagian kaki kambing. Satu. Kedua, Aisyah ditinggalkan Rasulullah, gandumnya tinggal sedikit, tapi dia nggak mau nimbang. Dia cuma ambil, kemudian karena masih masa idah ya, dimasak, ambil, dimasak. Lama-lama dia mikir, bukannya waktu kemarin aku lihat itu sedikit, tapi kenapa ini sudah lebih lewat dari masa idah kok bisa? Akhirnya ditimbang. Apa kata malaikat Jibril? Ketika engkau menimbangnya, selesailah, putuslah keberkahan rezeki, kau cuma dapat yang itu. Maka kalau ibu-ibu suka nyatet pengeluaran, output, debit, kredit, ini saya tidak menentang orang ekonomi ya, ini juga belajar, suami saya juga orang belajar. Kemudian ibu catat, kasih orang tua 500.000, kasih, ibu catat gitu, ibu nggak bakal nambah di situ. Tapi ketika ibu ambil semua yang baik-baik, ibu lakukan dulu, kasih orang tua dulu, lembaga amal dulu. Nanti ibu tahu-tahu akhir bulan, rezekinya itu kenapa bisa cukup? Aku catat gaji suamiku itu cuma sekian juta. Ini gaji apa? Paham? Kagak? Nah itulah yang disebut dengan kegoiban rezeki. Maka ketika ada hak ibu diambil orang lain, nggak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Nggak usah nyanyi juga, ya. Nantinya Allah ganti, rezeki ibu pasti ditambah dan nggak akan ada kurang-kurangnya. Maka hati-hati dengan perkataan berkaitan rezeki. Kita ini wanita-wanita yang tak bergaji saja. Dan kita tuh kerjanya cuma nyedong ke suami. Oh, itu gajinya akan di situ, harta ibu cuma di situ. Tapi kalau ibu bilang Allah maha kaya, rezekinya dari mana aja, nanti ibu dapat dari mana aja. Ada saja. Yang ibu nggak niat jualan keluar bawa tas, sebenarnya ibu nggak jualan. Aku beli aja gimana? Beli aja. Oh ya udah deh. Akhirnya dijual ya, pulang-pulang pakai tas kresek. Itu saya begitu orang saya bingung. Nah, dibeli aja. Emang mau tas ini mau? Akhirnya dibeli. Ternyata ada dalam hati itu keinginan buat bayar sekolah anak. Kok bisa ya? Itulah yang disebut dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Maka ketika kita akhirnya terzolimi, ada yang mengambil harta warisan, tetap biasa aja Bu. Ini catat, biasa aja ibu menghadapi dia, nggak usah benci-bencian. Ibu temui biasa aja. Karena yakinlah, itu rezeki nggak bakal kemana-mana. Pasti balik lagi ke kita dengan cara yang lebih baik, lebih berkah. Sedangkan yang ngambil itu sudah dicatat sama Allah. Ya, sampai akhirnya terbukti. Orang ini datang, kemudian konsultasi. Ustazah, saya memang ada dosa di masa lalu. Memang berkaitan warisan, saya manipulasi, kemudian habislah oleh saya. Kemudian, tapi kan saya bikin supermarket. Kemudian, ya setelah itu saya merasakan, memang harta saya terus bertambah. Tapi nggak cuma itu, penyakit saya pun bertambah. Sampai ia akhirnya menjual seluruhnya dan dia nggak bisa sembuh. Dan anak-anak itu susah sekali memberikan rasa empati kepada orang tuanya. Maka perlu dicatat Bu, cara mencintai anak-anak itu tidak dengan fasilitas. Jadi ketika ibu diuji dengan kekurangan fasilitas, itulah cara ibu mendidik yang tepat untuk anak-anak kita. Coba buktikan. Seberapa besar orang mendidik hebat yang itu berawal dari semua difasilitasi. Siapa? Yang anaknya bisa tumbuh kayak gitu.
Gak ada. Semua pasti lahir dari kemiskinan, keprihatinan, ya kan? Sehingga muncullah keluar ide-ide cemerlang dari mereka, sehingga ketika besar dia survive. Karena dia punya ide-ide kreatif, karena pernah tertekan oleh keadaan yang tidak beruntung. Tapi yang bikin penyakitan apa? Kita mendramatisir keadaan. Lagi diuji dengan ekonomi, nggak usah didramatisir. Minta lagi sama Allah dan lakukan terus. Di jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Karena pasti di situ ada hikmah, ada ibrah. Nanti lahir dari ibu, anak-anak yang kreatif. Dan dia pintar jualan. Sebenarnya dia nggak pintar tadinya, karena keadaan yang memaksa akhirnya jadi pintar. Coba para pedagang di sini acungkan tangannya. Apakah ia lahir dari fasilitas orang tua yang banyak? Bukan. Karena justru gara-gara melarat, Ibu ya. Akhirnya pintar jual inilah. Jadi jangan jadikan masalah itu penghambat anugerah. Jadikan masalah menjadi sumber anugerah, ya. Maka yang ditimpa cobaan dengan ditipu oleh saudaranya dan sebagai dengan warisan, ya baksa. Teruskan yang baik, doakan yang baik-baik, yakinlah rezeki itu goib, nggak bisa disangka-sangka, pasti di situ akan membawa banyak kebaikan. Ya, banyak ibu yang cerita juga ngadu, ya ustazah dulu saya anak yang nggak pernah dikasih warisan, kenapa habis sama kakak saya semua, terus sekarang alhamdulillah justru saya lah satu-satunya yang membiayai mereka semua. Allah maha membalas kebaikan. Maka nggak usah takut dengan urusan rezeki goib itu. Makanya kenapa tolak ayat 2 sampai 3 sering lagi baca di waktu maghrib dan di waktu subuh. Karena itu akan menguatkan tawakal kita bahwa ada banyak harta yang tak disangka-sangka. Dari anak yang harusnya mungkin sakit jadi sehat. Dari suami yang mungkin kebanyakan banyak nongkrong, suami bapak, suami itu tidak. Karena itu semua adalah rezeki yang tidak bisa disampaikan, ya. Maka yang dizolimi maaf masalah harta, masalah apapun, nafkah, tenang. Rizki itu gaib, tidak ada yang namanya rizki itu tertukar, semuanya sudah tertakar, ya. Kalaupun nanti ibu di situ memang maaf single parent, kemudian memiliki sendiri semuanya, Allah lebih tahu kualitas ibu. Maka pasti badannya lebih kuat daripada yang maaf ibu yang di rumah, ya kan? Otaknya pasti bisa cabang-cabang, cabang lagi, ya kan? Bisa sampai semerawut kemana-mana itu ya. Bisa sambil goreng, bisa sambil mikir kemana-mana. Kenapa? Allah lah yang sudah mendesain setiap orang itu punya kemampuan sesuai dengan masalahnya. Maka nggak perlu ngiri. Apalagi membanding-bandingkan nomor sepatu kita dengan orang lain. Hanya menambah penderitaan, tidak menambah pertolongan Allah. Ya. Paham ya Bu? Maka kenapa masalah di sini harus banyak-banyak ibu bertawakal. Wilayah kita cuma doa dan ikhtiar ya. Dan masalah hasil itu Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka hati-hati dengan lisan kita. Kita sering bilang nanti, ya kan kita mah rizkinya rizki buruk. Jangan begitu. Kita rizki mukmin yang dipilih oleh Allah. Masya Allah, cukup dan cukup. Ya, mukmin itu tidak akan dilebihkan karena lalai nantinya harta berlebih. Tapi dicukupkan. Kalau pas ada butuh ada terus menerus, ya. Sehingga ia tidak akan pusing-pusing untuk memikirkan hal itu. Ketika pusing pun tidak larut-larut untuk memikirkan hal itu. Memikirkannya untuk meminta pertolongan Allah, ya. Jauhilah olehmu prasangka. Ya. Janganlah kalian saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, saling membenci, saling pula dengki. Maka jadilah kalian saudara sebagaimana diperintahkan Allah, ya. Jangan suka memutus hubungan. Kalau misalkan kita menghindar, kemudian untuk menjaga kebaikan itu beda lagi. Kalau kita memang tahu ada orang-orang tertentu yang maaf, misalnya agak kasar, ya, sering menyakiti. Kemudian ibu tidak kuat menghadapi itu, kemudian akhirnya ibu memilih untuk tidak terlalu dekat. Itu boleh. Bukan memutus, ya. Itu untuk menjaga. Karena memang Allah memerintahkan untuk tidak kemudian masuk kepada sesuatu yang membuat kita lemah dalam iman. Boleh, ya. Putus, menyakiti, ya. Maka kita akan menjaga jarak. Tapi tidak antipati, bukan pula membenci, ya. Tapi kalau di sini sampai memutus hubungan, ya jangan pula sampai diblokir, kemudian nanti tidak dibalas dan sebagainya, ya. Dan jangan bermusuhan dan jangan saling dengki, ya. Jangan pula sampai iri-irian. Cukuplah kita cemburu itu cuma pada dua hal. Orang yang kalau diberi harta dia bersedekah terus-menerus,
dan juga membaca Qur'annya siang malam. Cukup itu aja. Yang lain nggak berhak, nggak boleh. Itu tanda kita kurang beriman sama Allah, yaitu munculnya dengki ke orang lain. Ya, kok bisa ya dia begitu? Padahal gajinya cuma tidak boleh. Itu tanda kita nggak yakin dengan pembagian Allah. Ya, jauhilah oleh kalian prasangka, karena berprasangka itu merupakan ucapan paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari celah atau aib orang, menyelidiki kesalahan orang lain dan saling bersaing, ya, dengan persaingan yang tidak sehat. Dan janganlah kalian saling iri dengki, saling membenci, saling bermusuhan, tapi jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara, ya. Dan ini nanti akan kita bahas di Sabtu, ya Ibu-ibu. Sabtu besok itu pelatihan terapi Quran, kaitan organ dan jiwa. Maka kalau mau menyembuhkan penyakit, nggak perlu sampai ke terapi atau berobat, kita bisa terapi di rumah sendiri. Besok kita ajari di hari Sabtu. Hari ini terakhir ya untuk pendaftaran. Kalau ibu nanti ada yang mau, nanti besok kita bahas ini. Berapa banyak sifat kita itu yang menumbuhkan penyakit, ya? Ada yang nanti trouble di tulang ekor, ya. Ada bermasalah nanti sakit di bagian pencernaan, itu ada kaitannya dengan sifat-sifat kita. Maka nanti kita latih supaya ibu bisa melakukan terapi di rumah, ya, supaya bisa sehat. Senang nggak Bu kalau sehat? Senang, ya. Kita masuk lagi dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka diminta oleh Allah untuk menjauhi dari prasangka, Bu, ya, nggak usah berprasangka. Jangan dengari was-was yang ada dalam diri kita. Teruslah berprasangka baik. Satu mukmin itu ada kesempatan 700 prasangka baik, Bu. Paham? Ibu lagi berkunjung, nggak dikasih minum, berprasangka baik dulu. Masih ada kesempatan satu kali kan? 699 kali lagi ya. Jadi datang lagi, nggak dikasih minum lagi. Berarti 698. Berprasangka tetap baik. Oh, mungkin yang punya puasa. Paham? Itu akan menjaga apa, Bu? Fungsi liver Ibu. Liver itu ada 500 fungsi, Bu. Ibu akan semakin kuat sampai kolesterolnya nggak bisa naik. Gula darahnya nggak naik sampai ujung-ujungnya ke asam urat tuh berawal dari prasangka. Kok WA aku nggak dibalas ya? Sombong banget ya. Nah, siap-siap ntar malam nggak bisa tidur. Ada syarat yang putus gara-gara prasangka. Padahal bisa jadi orang itu handphonenya dipegang anaknya, memang tulisannya online. Anaknya lagi gambar, ibunya lagi isi kajian. Oh, Ustazah curhat. Ya, curhat. WA saya nggak dijawab, Ustazah. Tolong Ustazah, ini penting banget. Saya nggak tahu kalau ibu lagi WA dari pagi. Orang saya dari pagi sampai maghrib terapi, handphone ada di anak saya lagi pada ngegambar tuh masing-masing ya. Kemudian berprasangka, mentang-mentang sibuk. Nggak ada sedikit pun gitu ya baru. Nah, berprasangka buruk sekali saja. Ada beberapa dalam fungsi liver kita yang nantinya akhirnya putus, ya, sehingga tidak mampu mengolah antara darah dengan racun. Kenapa pas bangun tidur ibu terasa kayak digubungin satu RT kan? Itu berawal dari prasangka dalam dada kita. Nanti Yunus 57, awal sakit itu dari waswisu dalam sodron kita ini. Berapa banyak kita sudah berprasangka? Berapa banyak? Banyak kali saja. Kenapa ya orang itu datang? Kemarin ini wajah dari Bali itu udah datang lagi. Iya. Sudah putus lagi. Putus lagi. Lama-lama pengentalan darah. Setelah pengentalan darah muncullah nanti kolesterol naik ya. Makan gorengan dikit aja nggak bisa nengok. Tidur. Nggak bisa pulang. Terus ibu bilang apa? Salah bantal. Segitu jahatnya manusia ya. Udah pun dia nyalah-nyalahin, udah berprasangka buruk, bantal pun masih disalahin. Kata bantal, andai aku bisa bicara, aku nggak ngapa-ngapain. Nilainya salah bantal. Padahal yang benar itu adalah saraf dalam diri kita sudah tidak elastis. Kolagennya menurun karena produksi dalam livernya lambat. Kenapa lambat? Ada prasangka-prasangka yang bertubi-tubi terus-menerus kita jadikan kebiasaan. Maka muncul kerusakan itu akibat diri kita sendiri. Padahal ada kesempatan untuk memberikan 700 ya. 700 rukhsah. Jadi diberikan anggapan tidak apa-apa ke 700 satu orang, Bu. Ketemu, nggak tegur sapa, oh dia lagi sakit gigi. Oh dia bisa jadi lagi mikir mau belanja apa. Jangan langsung berprasangka, ya ampun baru beli mobil gitu aja di faktor katanya berprasangka, ya. Maka tidak
boleh berprasangka, ya, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sebaik ucapan paling dusta. Jangan mencari-cari celah atau aib orang, Bu. Nah, ini yang suka nonton apa tuh yang gosip-gosip ya. Jangan ya. Ibu sedang siap-siap ya menghancurkan fungsi liver dalam tubuh kita. Jangan suka cari aib. Kalau ada gosip-gosip jangan senang, Bu. Ada gosip apa? Ibu baca, bahkan ibu kejar-kejar berita tabloidnya kalau dulu ya. Kalau sekarang udah gampang internet, ntar ada itu lewatin, Bu. Jangan mau. Nampak gratis memang oleh mata kita, tapi liver kita lama-kelamaan boros. Ya, darahnya semakin kental, semakin hitam, lama-lama belikatnya sakit, pinggangnya sakit, lehernya sakit, kepalanya sakit terus-menerus. Ya, maka jangan biasakan, jangan pernah cari aib-aib orang. Kalau perlu, kalau kita tahu aib orang, meminta pertolongan Allah bisa menjaganya. Saya termasuk yang berat posisi saya sebagai terapis, ya. Seseorang punya masalah cerita ke saya, kan? Antara dakwah, kemudian juga kita juga harus bisa menyimpan rahasia-rahasia orang. Maka itu fungsi liver kita dipertaruhkan di situ, ya. Maka jangan pernah mencari-cari aib. Senang diceritain, ceritalah, jangan, Bu. Kalau ibu memang bukan orang berilmu, jangan pernah mau menampung cerita orang, ya. Karena kalau kita cuma nampung doang kayak ember, itu tanda kita nanti livernya bermasalah. Kalau kita tahu ilmunya, berikan solusi sesuai ilmunya. Maka pesannya dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 adalah bercerita kepada Allah, konsultasi pada orang berilmu. Paham? Iya. Kalau mau cerita sama siapa? Sama Allah. Lagi sujud cerita, Bu. Nangis, silakan. Ungkapin semuanya. Emang gak ada yang jawab, Bu. Kalau ada yang jawab, Bu lari kan? Lagi sholat tahajud, pas lagi ya Allah, aku, iya, kita lari mungkin. Nggak ada yang jawab memang, tapi ada yang lapang nggak di hati. Itu loh yang dimaksud oleh Allah. Kalau cerita sama Allah, Allah akan limpahkan dalam hati kita ketenangan. Paham? Kalau meminta solusi, datangi orang berilmu. Maksud orang berilmu adalah orang yang paham agama, yang kuat memahami tentang fikih. Kalau ibu mau bercerai itu datangi orang yang memahami tentang fikih perceraian. Kalau ibu mau membagi warisan, datangi orang yang memahami tentang fikih bagi waris. Kalau mau membahas tentang apapun, kembalikan kepada hukum Allah. Paham ya? Dan kemudian jangan saling bersaing ya. Persaingan yang tidak sehat, nggak boleh saling menjatuhkan. Bahkan nanti ada di belakang ya, di lanjutannya nanti nggak boleh ibu bersaing pun. Dalam berjualannya nggak boleh saingan sesama mukmin. Kalau memang di samping ibu, walaupun Indomaret sama Alfamart samping-sampingan, ibu kemudian juga jangan pula udah tahu tetangganya di situ jualan rujak, ibu jualan rujak pula di sampingnya. Janganlah begitu. Ada adab membawa keberkahan ya. Kalau memang tetangga di situ nanti jualan rujak, ibu cari lagi dibikin es dogernya kan temenan gitu ya. Itu adab supaya makin berkah. Jangan pula mentang-mentang di situ rezekikan sendiri-sendiri ya. Jadi ibu jualan cilok, ibu pula jualan cilok di sampingnya. Jangan. Itu namanya kurang adab. Persaingan tidak sehat. Ya. Apalagi kalau itu masih keluarga kita sendiri ya. Kecuali beda tempat, nggak apa-apa, nggak masalah kita minta resepnya. Aku mau jualan di sana. Sebaiknya terima kasih berkunjung ya. Misalkan yang di sini jualan cookie, bude di sini. Jualannya saat mau jualan di sana, bude silakan, kan beda ya. Gitu. Walaupun boleh, rezeki memang tidak tertukar adabnya. Tidak boleh bersaing, tidak nanti ada hadisnya sendiri tentang cara berjualan sesama muslim ya, sesama mukmin ya. Kemudian berikutnya adalah saling iri, nggak boleh ya Bu, saling iri dan sebagainya. Berkaitan dengan hati, Bu harus hati-hati. Hati itu siapa yang tahu, Bu? Hati siapa yang tahu? Allah ya. Dan kita kan, maka hati-hati dengan niat kita. Kalau kita ada niat sedikit saja iri dengan orang lain, Allah akan timpakan kepada kita balasannya. Karena Allah bisa ditipu nggak? Ya, orang lain bisa ya. Kita rasanya biasa aja senyum, nggak apa-apa, nggak tahu. Tapi Allah tahu tentang hati kita. Maka janganlah bermain-main dengan iri dan dengki, ya. Nanti kalau orang sering dikit-dikit iri, kasihan Bu. Dadanya sesak, semakin sesak, belakang makin berat, malam-malam Bu, makin terang. Jam 1 terang Bu, 2 terang Bu. Pas azan subuh sepoi-sepoi Bu. Kemudian pagi-paginya nggak enak ya itu terkena ain.
ya. Maka nggak perlu berlebihan iri terhadap orang lainnya. Kalau setiap orang itu ada takarannya sendiri-sendiri, itu belum bayar utang saja. Jalan-jalan melulu, padahal utangnya nggak dibayar-bayar. Kan saya sudah sampaikan. Rezeki apa Bu? Goib. Keburukan itu berat. Ibu tidak perlu repot-repot. Allah sendiri yang akan urus Bu. Ibu tetap biasa aja, ya, dalam menghadapinya. Jadi ibu jangan sampai gara-gara punya hutang, ibu akhirnya liatin story-nya dia kan, belanja di sini, beli Hermes Bu aja utangku, aku cuma 500.000 kagak dibayar-bayar. Nanti yang terjadi apa Bu? Iya, sakit. Sudah stres, sakit, duitnya dibalikin nggak? Enggak. Sampai saya pernah merawat salah satu pasien kena kanker ginjal waktu itu. Sama, ada yang hutang ke dia, cukup lumayan besar, orang itu kaya, giling-giling terus Bu sampai ke luar negeri dan dia selalu pantau story-nya dia. Padahal itu nggak perlu. Ibu cukup fokus, rezeki itu sudah ada takarannya betul. Bisa jadi kalau nggak dipinjam sama dia pun bisa jadi ada kecelakaan. Bisa jadi ada kemalingan. Bisa jadi sakit yang harus dibayarkan dengan uang itu. Paham? Jadi kalau ada orang hutang ke kita nggak bayar-bayar, mungkin dia memang Allah sedang bersih-bersih harta kita. Ya? Dan Allah kalau kita sudah tahu kita mengikhlaskan karena Allah, Allah ganti Bu dengan harta yang lebih baik. Ya nggak? Itu udah saya sering sekali. Jadi kalau saya ada orang hutang nggak bayar, saya tuh nggak pernah merasa bahwa harta saya dibawa dia. Udah, Allah sedang membersihkan. Ternyata tidak lagi lebih bersih lagi, lebih baik lagi, ya. Karena kebaikan itu adalah dilakukan oleh orang yang terpilih. Maka nggak sembarangan. Paham? Jadi kok kita berbuat kebaikan, dia nggak balas kebaikan ke kita karena dia memang bukan orang terpilih untuk melakukan kebaikan. Paham? Paham ya? Walaupun di sini saya tidak mengajarkan, jangan pernah terpikir nggak mau bayar hutang, karena nanti susah. Ya, dulu udah pernah pengalaman punya utang 180 juta soalnya. Dengan izin Allah, saya bilang ya Allah, aku cuma mau ambil 20.000 per hari untuk makan aja. Sisanya untuk bayar hutang. Ternyata rezekinya memang betul-betul sudah didesain. Di situ justru 1,5 tahun lunas. Padahal nggak punya pekerjaan tetap, nggak ada. Kita sama-sama nganggur, cuma jual bakso pada waktu itu. Tapi yang mendatangkan rezeki siapa? Allah. Ya, maka di sini yang terzolimi ada yang minjam hutangnya, berhutang nggak balik-balik, jangan mengingat-ingat. Sakit nggak? Balik nggak duitnya? Enggak, malah nggak bisa tidur. Dia benci banget pengen nangkram rasanya ya. Tapi kalau kita mengingat bahwa harta itu gaib milik Allah, serahkan pada Allah, doakan dia dengan kebaikan. Lawan keburukan dengan kebaikan ya Bu, balasannya lebih baik. Ibu doain aja Allah, mudahkan dia untuk mendapatkan rezeki yang berkah sehingga ia bisa mengembalikan padaku, atau gantilah rezekiku, hartaku yang dipinjam dengan harta yang lebih baik. Ketemuannya biasa aja? Biasa aja. Sedangkan orang tersebut Allah sudah memberikan nantinya balasan yang sudah didesain. Ya, sama seperti tadi yang saya temui, orang tersebut mengaku kemudian qadarullah kena kanker yang cukup parah ya. Kemudian dia mengingat ketika saya bacakan ayat-ayat rukyah, beliau teringat tentang dosa-dosanya. Salah satunya adalah meminjam banyak uang dan dia nggak mau balikin. Ada niatan tidak ingin mengembalikan, gitu ya. Sebenarnya sudah bisa mengembalikan tapi dia nggak mau. Beda kalau orang itu memang sedang berusaha tapi belum bisa mengembalikannya, maka nanti diminta untuk memberikan waktu diperpanjang. Yakin pahalanya itu sebanding dengan panglima jihad. Ibu tahu orang yang berperang, tahu di Palestina kalau perang banyaknya meninggal Bu, ibu tuh lebih tinggi pahalanya dibanding orang itu. Kalau ibu menghutangi orang lain, kemudian dia belum bisa balikin, ya, kemudian ibu beri waktu tangguh lagi, enak kan? Pahala ibu bertambah. Pahala itu cahaya Bu. Allah akan bantu lagi. Bisa jadi anak-anak ibu harusnya mungkin maaf di sana kuliah orang-orang pada nakal-nakal, anak ibu enggak. Kenapa? Allah tahu ini ibunya sabar. Minjemin utang ke siapa aja nggak diadil, balikin dia biasa aja. Jadi Allah didik sendiri anak-anak itu. Rizkinya pun nggak akan pernah habis-habis. Ya, karena memang pahalanya juga pahala dan rizkinya dari Allah. Jadi nggak perlu mendendam. Apalagi lihat sampai story-nya dipantau. Maka saya sering mengingatkan orang-orang yang kena gangguan liver, suka sakit di belikat belakang, pinggangnya sering encok sakit ya. Kemudian kalau makan gorengan nggak bisa menengok dari dikit, itu berarti liver bermasalah. Jangan sering membaca status atau melihat media sosial karena ada nanti dalam hatinya hasad.
dengki atau rasa terbebani. Jangan sering-sering. Maka sering aja lihat sesuatu yang membawa kita ingin takwa. Jangan buka semua status orang ya. Kalau kita tahu ini statusnya kerjanya makan, sini makan, nanti terakhir kita keluar. Ya elah, makan kayak gitu doang, es doger doang dipoto gitu ya. Itu hanya membuat liver kita makin rusak. Akhirnya ibu sholat lupa rokaat. Sujud lama-lama dikira lagi doa banyak, terakhir mikir, ini rokaat berapa ya? Livernya sudah mulai tidak mampu memberikan suplai makanan. Kemudian tidak memberikan oksigen ke dalam otak. Akhirnya sholat yang harusnya jadi pertolongan Allah kita nggak ditolong sama Allah karena sering lupa. Ya, salah satunya sering komen di media sosial setiap orang lihat story mereka. Maka berhati-hati. Maka jangan pernah membuka media sosial yang nggak membawa kita dalam takwa. Kalau nggak kuat, kalau hanya kuat-kuat aja biasa aja. Dia senang itu senang, dia sedih mendoakan. Tapi jarang. Jadi harus pandai mengenali diri. Orang yang pandai mengenali diri, maka ia akan mudah mengenal Allah. Oh, aku ini orangnya gampang emosi, gampang iri-iri dikit gitu ya. Lama-lama jadi banyak, maka aku nggak mau pantau story-nya yang ini. Karena dia jarang jalan ke LN dulu, luar negeri terus ya kita ya. Kita jalan luar negeri enggak, paling depan lupa balik lagi depan lupa. Akhirnya muncul nanti hasad ya, dan sebagainya ya. Kemudian, janganlah kalian saling dengki, saling bersaing dan menawar harga untuk menjatuhkan orang lain. Jangan saling benci dan bermusuhan. Ini para penawar biasanya emak-emak, ya kan? Gak boleh ya, menawar harga untuk menjatuhkan orang lain itu gak boleh. Maka menawar itu ada adabnya, Bu. Apalagi ibu sambil belanja sampai dibalik-balikinnya di sana kemarin 2.000, sini gitu gak boleh ya. Itu nanti memunculkan aib loh. Apa itu aib? Kata Rasulullah itu penyakit orang akhir zaman. Bisa jadi ibu ditakdirkan 70 tahun tapi di dikorting. Jadi 50 tahun udah gak ada. Stroke dadakan. Penyakit jantung koroner itu termasuk aib. Tingkah laku kita, adab kita tuh gak disenangin orang. Ya, maka berlatihlah adab yang lebih kuat. Karena memang sumber kesehatan, keberkahan hidup itu dari akhlak loh. Akhlak kita makin tertata, makin bagus, Masya Allah. Berkah dunia akhirat. Ya, maka memang Islam itu terbangun dari akhlak. Dilihat kecerdasan orang itu dari akhlaknya. Buah dari dia ngaji di mana-mana itu akhlaknya. Ya Bu ya? Ya, kita sedang belajar bersama-sama ya Bu ya. Nah, maka di sini cara menawar itu, terutama kalau kita membeli, tidak boleh sampai menjatuhkan. Ini berapa gorengannya 2.000? Budek gope aja ya? Jangan. Bisa beli, pulang. Ambil. Oh, lahirnya jengkel ya Bu ya. Itu tanda menjatuhkan, nggak boleh. Maka kalau perlu, kita boleh memang menawar, tapi tidak boleh sampai menjatuhkan. Apalagi yang online nih. Saya banyak sekali menilai dalam jual beli. Sebenarnya saya tidak suka loh jual beli online itu. Kenapa kurang adab? Banyak tanya mereka. Kalau nggak ada niat beli, nggak punya uang, bisa nanya Bu. Itu adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Memberikan PHP, ngacak-ngacak dagangan, kamu nggak punya uang, keluar Bu, nggak usah pakai acara cuci-cuci mata. Itu kurang adab namanya. Padahal bisa tuh jelas. Sebenarnya saya termasuk orang nggak suka dengan yang namanya jual beli online. Tapi kita sudah ada pada fase ini ya. Maka salah satunya kita yang punya ilmu harus benar-benar menahan. Kalau nggak punya uang, nggak usah banyak tanya. Nanti kalau punya uang baru tanya. Catat ya. Karena ini menjadi bagian adab yang akan mengurangi berkah kita, Bu. Bisa jadi itu yang bikin cepet-cepet pinggang kita besoknya. Oh, ternyata kita sudah mungkin memberikan harapan para penjual di situ. Itu berapa? Berapa mili? Detail sekali. Berapa mili? Itu warnanya apa? Udah selesai ditinggalin kan, Bu? Ya, para penjual pasti akan merasakan. Saya termasuk orang kalau beli barang itu nggak pernah banyak tanya. Maka saya akan tanya ketika saya sudah punya uang dan saya butuh. Ya, begitu untuk kita. Nggak boleh Bu memberikan sesuatu hanya sekedar untuk basa-basi. Karena bisa jadi orang itu sibuk dan memiliki harapan yang besar. Itu bagian dari adab. Ya, walaupun kita bermedia sosial yang memberikan balasan siapa? Allah. Zaman boleh berubah. Yang punya zaman siapa? Maka tetap itu berlaku. Maka betul. Saya banyak menyaksikan orang yang kena kanker, autoimun dan lupus itu penyakit yang nggak bisa dibedah oleh medis. Sebenarnya itu gangguan ain. Banyaknya adab kita yang merosot karena kurang ilmu, sehingga akhirnya tidak mampu menempuh jalan-jalan terbaik yang sebenarnya itu akan membawa keberkahan untuk
untuk kita. Paham ya? Iya ya. Jadi yang berjual beli, kita sebagai pembeli nggak boleh ya, kita kemudian menawar sampai menyakiti pedagangnya. Begitu pula ketika nanti di pasar atau mungkin nyari-nyari, apalagi kalau kita dibeli-beli, cobalah. Yang mau dibeli yang mana silakan ambil, kalau ada alatnya pakai alat, nggak usah digini-giniin ya Bu, sampai gorengannya loncat. Terus yang diambil cuma yang paling bawah. Subhanallah ya. Itu menjadi bagian yang akan membawa keburukan untuk kita sendiri ya. Berikutnya adalah jangan sampai kita berjualan dagangan untuk mengalahkan orang lain. Gak boleh. Hati-hati dengan hati kita ya. Oh, kita jualan. Di sana berapa? 5.000. Di sana berapa? 6.000. Kita jualan kupe. Oh iya. Biar hancur mereka. Jangan. Itu kan seru-seruan doang. Jangan Bu. Itu memang kebanyakan karena kurang dipandu dengan ilmu. Nanti kita akan memunculkan penyakit-penyakit dalam keluarga dan rumah tangga yang sulit untuk disembuhkan karena ternyata terkena main. Ada goncangan-goncangan dalam diri kita yang gak lazim, ya. Lepas nanas, maka jangan pernah berjualan untuk menjatuhkan orang lain. Jadi kalian hamba Allah yang bersaudara, ya, tidak boleh menzolimi, menghina, apalagi merendahkan. Takwa itu ada di sini, Bu. Rasulullah menunjuk sampai 3 kali. Jadi kalau orang itu takwa itu lihat dari hatinya. Cukuplah seorang dianggap jahat, menghina saudaranya muslim. Setiap muslim itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Ya. Jadi Rasulullah mengungkapkan kalau kita mau lihat orang jahat, itu adalah orang yang sering menghina sesama muslim. Gak boleh. Maka bercanda pun gak boleh bullying, Bu. Gak boleh ya. Jangan sampai kita mengatakan hanya untuk tertawa, nongkrong-nongkrong seru-seruan, kemudian kita membuli. Itu nanti baliknya ke kita lagi. Ya, keburukan. Ada penyakit yang susah disembuhkan. Ada rezeki yang tiba-tiba kemudian berhenti. Kemudian ada anak-anak yang sulit untuk dikendalikan. Kemudian ada banyak hal yang sebenarnya itu bagian-bagian dari ain yang dikembalikan kepada kita. Karena kita termasuk orang-orang yang jahat. Janganlah merendahkan sesama saudara kita. Walaupun maaf, mungkin saat ini ada orang-orang yang kurang beruntung, kita temui belum tahu tentang masa depannya. Ya, ya dulu termasuk saya pernah cerita kalau keluarga kita itu keluarga yang alhamdulillah di garis kemiskinan paling bawah gitu. Jadi saya itu sering bermimpi kayak orang-orang, mama aku pengen dimakan ikan yang keluar dari kaleng. Karena kami tuh kalau makan ikan harus ke sawah dulu ya, nyebur gitu sama kakak saya. Digoreng hilang, Bu. Saking kecil-kecilnya ya. Saya nggak tahu kalau ternyata itu adalah pertolongan Allah. Saudara saya itu hampir semuanya banyak yang meninggal. Karena kami itu keluarga yang kena gangguan fungsi liver. Ya, jadi mengalami kayak kanker darah dan sebagainya itu dari kecil. Karena orang-orang dulu kan karena mereka kaya akhirnya memiliki makanan-makanan yang dari swalayan ya. Kalau kami kan karena nggak bisa beli akhirnya makan dari petikan di samping rumah. Kalau mau minum mereka pengen manis, kita nggak bisa beli gula, Bu. Akhirnya ambil kelapa gitu ya. Nah di situ. Nah kemudian terlontarlah dari salah satu saudara kami itu dikenal kami itu keluarga gembel gitu katanya. Itu keluarga gembel mau gambung nggak gitu seletukannya. Sebenarnya mungkin hanya tertawa ya. Tapi subhanallah ternyata berputarnya waktu kamilah yang membiayai keluarganya. Dan itu akhirnya saya sering sampaikan pada anak-anak saya, hati-hati dengan lisan kalian ya. Kalian satu kali menjatuhkan, Allah akan menjatuhkan kalian berkali-kali. Ingat perkataan Bunda. Hati-hati dengan lisan kita, jangan pernah merendahkan siapapun, karena yang kalian rendahkan bukan makhluknya, tapi ada zat di belakang makhluk tersebut yang siap membalikan kapan saja. Paham? Itu sering saya sampaikan pada anak-anak saya. Jangan sampai kamu itu nantinya merendahkan siapapun. Karena yang kamu rendahkan bukan makhluk, tapi ada zat yang tinggi yang siap untuk mengembalikan pada kita setiap saat. Maka itu harus dijaga. Jangan pernah merendahkan siapapun, apapun keadaannya. Entah dia pemulung, entah dia mau minta, jangan. Karena ada Allah yang menyaksikan kita dan Allah siap-siap mengembalikan itu kepada kita setiap saat. Ya. Kemudian tidak boleh pulang ya untuk menumpahkan darahnya, tidak boleh ya. Maka sekarang kalau kita lihat banyak pembunuhan dan sebagainya itu harus waspada ya.
hartanya juga sama, dan kehormatannya. Setiap muslim itu harus kita lindungi kehormatannya. Jangan pula dibuka aibnya, ya. Jangan biasakan memberikan kritikan itu di tengah-tengah orang banyak. Kalau mau ngasih masukan, bicaralah dari hati ke hati. Karena kalau orang berbicara dari hati, pasti diterima oleh hati, ya. Jangan dipermalukan di tengah-tengah umum, disampaikan di sejalan. Karena ingatlah, Allah lah pemilik hari pembalasan, ya. Kemudian pintu-pintu surga dibuka pada setiap hari Senin dan Kamis. Setiap orang yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni dosanya semuanya. Ya, kecuali seorang yang punya dendam, permusuhan dengan saudaranya. Mereka berdua dikatakan, tunggulah wahai malaikat, tunggulah dua orang itu sampai berdamai. Janganlah kau berikan ampunan baginya. Tunggulah sampai keduanya berdamai. Tunggulah sampai keduanya berdamai. Ditulis 3 kali. Jadi kalau kita ada dendam, kebencian, setiap Senin Kamis itu diampuni dosa kita. Kita enggak. Mungkin itu yang membawa kenapa kalau kita doanya balik lagi. Karena dosanya enggak diampuni. Enggak diberikan oleh Allah, kemudian dikabulkan doa. Ternyata kita masih ada dendam. Masih ada kita simpan. Maka memaafkan itu adalah sumber kebahagiaan. Ya, nantinya Allah akan memberikan balasan dan juga mempermudah pertolongan. Maka betul, perbaikilah diri kita dulu, Bu. Maka Allah akan memperbaiki semuanya. Kalau kita sibuk mikirin orang terus, yang terjadi perbaiki enggak, ya Bu ya, setruknya ya kita. Jengkel Bu, gak berubah-berubah tuh orang. Karena sesungguhnya yang berubah itu bukan kita ya, tapi siapa Bu? Allah. Ya, maka disinilah pentingnya kita untuk memperbaiki diri. Asam ayat 9, orang yang beruntung itu yang membersihkan hatinya. Ya, dan memang cara untuk merubah orang lain itu dari diri kita dulu. Jangan pernah ngerasa udah soleh. Jangan pernah ngerasa kita udah lebih baik daripada orang lain. Karena ini adalah ilmu iblis. Dia selalu merasa lebih baik dan lebih soleh. Maka tentu saja disinilah ahli zikir, ahli Quran yang sangat dicintai oleh setan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada orang ahli Quran, ahli zikir, tapi dia dicintai oleh setan. Kenapa? Ia membuang makanan anjing, mengusir anjingnya, makanannya ada di dalam rumah. Ya, kita sering baca Quran, zikir, sholat malam, hatinya masih sering dendam nggak? Tuh, lihat orangnya, lihat ya. Terus kemudian ada hati di sini yang kemudian melontarkan kata-kata yang buruk. Itu tanda hatinya hati yang kotor dan setan suka. Dan kata Allah, jangan pernah diampuni orang ini sampai dia kembali membalik. Paham? Masya Allah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bagian-bagian tentang akhlaknya mukmin. Orang yang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Maka ketika kita ingin sehat, ingin berkah, bahkan sampai dimudahkan sakaratul maut, itu dilihat dari hatinya dulu. Para malaikat ini terjun ke hati dulu, Bu. Dicek di situ. Ada nama tertinggal nggak? Ada peristiwa yang kita ingat yang buruk nggak? Kalau di situ kita melimpahkan kepada Allah, sudahlah, Allah sudah mendesain yang terbaik. Dunia ini memang bagian dari apa, Bu? Cobaan. Ini dunia itu sumber masalah, sumber cobaan, dan banyak hal yang tidak kita dapatkan di dunia itu wajar. Ya, maka nanti Allah akan mempermudah hatinya dibersihkan dan lisannya mudah mengucapkan kalimat tauhid, maka Allah berikan keberuntungan dalam dirinya. Maka kalau mau lihat keberhasilan kita itu nanti pas sakaratul maut ya. Jadi kalau mau ngecek saya beruntung nggak sih? Itu bukan waktu sering dikabulin doa, Bu. Karena ada banyak orang yang nanti cuma dikasih dunia doang sama Allah. Bukan pula orang yang kalau bahasa kita doa kagak juga dikabulinya, subhanallah, benar-benar dah. Nanti doa udah berapa banyak kagak dikabulin. Belum tentu dia pun tidak dimuliakan. Karena doa itu ada yang Allah tunda, ada yang Allah ganti, ada yang Allah kumpulkan nanti di akhirat jadi di berangkas harta. Ya.
Maka ngecek seberapa besar diri kita berhasil nanti pas sakaratul maut. Gampang kan? Mudah nggak lidah ini mengucapkan la ilaha illallah? Maka disinilah penting Bu, terus memberikan muhasabah pada hati, kasih makanan pada hati kita. Kalau dunia itu bukanlah untuk mendapatkan semua yang kita inginkan, karena memang dunia tidak ada tempat yang ideal. Kenapa dikatakan dunia adalah penjara bagi mukmin? Dunia itu seperti bola panas. Dunia itu seperti anak domba yang cacat. Rasulullah menyampaikan. Karena memang ada banyak nanti di dunia yang tidak kita dapatkan. Karena Allah sudah akan balaskan nanti. Mukmin itu tidak di dunia, tapi di akhirat. Maka bersabar, dilakukan terus-menerus karena siapa Bu? Karena Allah. Terusin cari ilmunya. Terusin duduk-duduk menguatkan iman, teruskan untuk ingat-ingat akhirat. Nanti hatinya sama Allah diganti Bu, hatinya hati baru. Jadi nggak cepat julid, nggak cepat emosi, ya, nggak cepat pula untuk darah tinggian. Insya Allah lama-lama Bu, sel-sel darah ibu tuh membelah yang tadinya susah. Kalau kata dokter ini talasemia Bu, ini asam uratnya Bu, dan ibu jangan makan ini, makan itu, makan itu. Ini bingung deh. Kenapa kagak ada yang bisa dimakan? Terus saya makan apa? Tapi ketika hati ibu terus memperbaiki karena Allah, ibu terus menerus mengingat Allah sajalah. Dunia bukan tempat kita mendapatkan semua. Masya Allah Bu, hati ibu akan diberikan sama Allah flower-flower Bu. Rasa bahagia aja Bu, ya. Bahagia itu dari dalam. Ibu tidak akan bahagia hanya gara-gara suami, gara-gara anak, gara-gara menantu, gara-gara kakak, gara-gara siapa lagi? Itu capek kalau kayak gitu. Karena semua yang ada di dunia adalah coba kapan bahagianya? Gak ada, ya kan? Tapi kalau ibu mencukupkan karena Allah, ibu dikasih kerjaan, alhamdulillah. Setelah itu ibu gak bekerja, pasti Allah ganti. Ibu sibuk dalam ibadah, ya. Tapi kalau ibu karena anak-anak cinta ibu, pas anak-anak ada ibu bahagia, pas anak-anak pergi dengan keluarganya, kemudian ibu sedih, ya kan? Kemudian kalau ibu senang kumpul-kumpul keluarga, lama keluarganya diambilin satu-satu sama Allah, tinggal keluarga ibu sendirian di situ. Sedih lagi. Tapi kalau ibu tuh cintanya karena Allah, kita akan diberikan kebahagiaan, memperbanyak ibadah. Kunci sukses ibadah bisa khusyuk itu tidak terlalu memikirkan dunia. Dunia itu nggak cuma harta, mental dunia ada, ya. Kalau nggak mendapatkan yang dia inginkan, sedih berlebihan, marah berlebihan, jengkel berlebihan, ya. Ini yang membawa kita susah untuk mendapatkan kualitas ibadah yang menjadi obat dalam diri kita, ya. Maka puncak ilmu, buah manisnya ilmu adalah makin cantik akhlak kita. Ya, tidak melihat siapanya, tapi melihat siapa yang dijadikan tujuan untuk kita berakhlak baik. Paham ini Bu? Paham, ya? Insya Allah. Hamba hingga ia memaafkan saudaranya kecuali kemuliaan. Tidaklah seorang tawadu merendah karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam hadis riwayat Muslim, ya. Kalau orang itu sering maafin orang lain Bu, itu yang diberikan oleh Allah kemuliaan Bu. Makin mulia ibu di mana aja dimulai, nggak ada yang rendah-rendahin ibu. Karena ibu rajin memaafkan orang lain. Jadi nggak usah pusing-pusing, enak banget kita maafinnya pas ngasih pelajaran. Wow. Biarkanlah orang yang ngasih pelajaran, ya. Kita banyak memperbaiki, kemudian memaafkan, ya. Kemudian orang yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah terus pula akan angkat derajatnya, ya. Nggak perlu pula sombong, memamerkan apa yang kita punya. Nah, walaupun ada orang yang berbagi kebahagiaan, ingatlah itu sebagai rasa syukur. Ada 3 dosa, barang siapa meninggalkannya, maka dosa lainnya diampuni oleh Allah. 1, barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, orang yang menjadi tukang sihir, ya. Nah ini, jadi memang kalau kita nggak percaya sihir, ada hadisnya, orang yang menjadi tukang sihir dan mengikuti tukang sihir, ini nggak diampuni ya Bu, nggak diampuni dosanya. Kemudian yang berikutnya, orang yang dengki kepada saudara. Jadi ada kelakuan yang dosa itu akan diampuni kecuali 3 orang itu, ya.
Ya kalau matinya menyebutkan Allah, ya sering datang ke dukun, orang pintar, tobatnya harus kuat Bu. Karena penderitaannya orang yang sering datang ke dukun atau pernah ke dukun itu balasannya luar biasa. Di dunia 7 turunannya akan mendapatkan balasan kesulitan ekonomi, rumah tangga yang rusak, penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Maka jangan sembarangan minta air ya Bu, bikin sendiri airnya, banyak tuh di keran. Ya, bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kecuali Ibu datangi perukiah-perukiah yang memang sudah diketahui ia mengamalkan Quran dan Sunnah. Nggak ada pakai yang lain-lain. Pakai wafak yang dibuntel-buntel pakai kain kafan. Dibuka bahasa Arabnya kebalik semua ya. Ternyata tulisannya balonku ada 5. Karena nggak bisa bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua ya, yang itu yang jadi tukang sihir. Memang ada. Aisyah ya, Ibunda Aisyah saja disantet ya, disihir oleh pembantunya. Jadi memang turunnya surah Al-Falaq itu adalah tentang kisahnya perlindungan dari sihir. Maka kalau ada orang yang bisa menyantet, menyihir orang lain, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Sedangkan orang yang meninggal, bisa jadi dia diampuni oleh Allah dan bahkan masuk dalam surganya Allah. Jadi nggak perlu dendam kalau ibu lihat ada saudaranya meninggal karena perutnya gede gitu ya. Ternyata disantet, ibu cari-cari siapa yang nyantet, gak usah kurang kerjaan bu. Cukup doakan yang baik-baik ya. Yang berikutnya yang ikutin tukang santet atau tukang sihir ya. Kita kemarin baru nerapi orang Kalimantan, rumah tangganya sampai berantakan, santetnya nggak bisa berhubungan. Itu biasanya sihir Kalimantan. Nah biasanya orang-orang kayak gini kan hasad, datangi dukun, minta rusak rumah tangga orang ya. Dia ngikutin saran dari tukang sihirnya, dia sampai mati pun nggak bakal diampuni dosanya sama Allah. Maka kalau ada yang pernah melakukan itu cepat-cepat bertobat, karena peradilan di akhirat itu repot. Orang yang pernah melakukan kesyirikan itu jarang yang diampuni. Karena Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan betapa kesyirikan itu akan menghasilkan anak-anak yang cacat, rumah tangga yang berantakan, ekonomi yang hancur, dan ia akan mengalami kehidupan yang buruk, bahkan kematian yang buruk. Sayangnya di Indonesia itu menjadi bagian dari budaya. Maka jangan, kalau pernah kita mengalami hal itu, taubat, minta ampun sama Allah terus menerus ya. Kemudian orang yang dengki ya, pada saat makan nggak boleh iri ya Bu, nggak boleh ngiri-ngiri ya, nganan aja kita ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, alhamdulillah senang aja, karena memang itu sudah dibagi oleh Allah ya, insya Allah. Baik ibu-ibu, cukup sampai di sini dulu tentang akhlak. Memang ada seri yang berikutnya itu kalau orang yang wajahnya cerah berjumpa dengan saudaranya ya, maka itu menjadi bagian orang-orang yang mendapat kemuliaan sama Allah. Masya Allah ya. Gak boleh Bu ketemu saudaranya mukanya begini, terus begini-begini, terus cuek-cuekan. Itu kurang adab memang. Apalagi sama saudara-saudara sendiri. Karena saking gak dididiknya, gak bingung ya Bu. Mau nanya kakaknya Gari, mau datang, mana kalau enggak senyum, harus banyak senyumnya. Kenapa sama orang lain kita ramah, sama saudara sendiri kita tidak ramah? Kenapa sama orang lain kita bisa senyum, ramah, kenapa sama suami sendiri ibu betul? Kenapa sama anak orang lain ibu ramah, sama anak sendiri ibu galak banget? Nah ini nanti gangguan nasab ini. Ada jin dalam tubuh kita yang gak normal. Karena seharusnya Rasulullah sudah mengatakan orang yang paling baik di hadapan Allah adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kenapa kamu ibu kasih kopi, suami ibu suruh bikin kopi sendiri? Hah? Maunya? Oh iya berarti. Oh iya ini curhat mama. Besok dirayu Bu. Abang, ini soalnya kalau aku yang ngasih yang bikin, aku mau puasa sampai 1 tahun pun ibadahnya nggak sama dengan aku ngasih kopi, ngasih minum ke abang. Aku ngasih sekali, puasa 1 tahun tuh ibadahnya sama. Oh ya udah bikinin dah. Nah, rayunya kurang oke berarti. Ya, besok kita ini ya, kita lesin ya Bu ya. Ada yang ngosong bilang, maunya gitu ya, beda kalau itu maunya dia. Jangan sampai kita bisa memperlakukan orang lain baik. Kenapa keluarga kita tidak perlakukan baik? Kenapa? Karena ada emosi dalam dada kita. Ada kemarahan yang kita pendam sehingga ia layak untuk diperlakukan seperti itu. Betul? Berarti ada yang salah dengan keimanan kita, Bu. Kita memperlakukan siapapun itu dilihat langsung oleh Allah, balasannya Allah tunaikan. Maka jangan pernah menganggap memperlakukan siapapun di dunia itu kepadanya. Ada zat yang menyaksikan,
Ada zat yang siap membalas semua apa yang sudah kita lakukan. Maka perbaikilah semua yang baik-baik karena Allah. Mulailah dari diri kita. Insya Allah Bu, balasan Allah dahsyat. Kalau enggak di dunia Bu, dikasih sehat, rezekinya bagus, berkah, ya Bu. Di akhiratnya Bu, Masya Allah, pertemuan kita dengan Allah yang sesungguhnya lewat sakaratul maut, diberikanlah husnul khotimah. Hidup kita sesungguhnya adalah bukan lihat anak-anak kita gede, bukan lihat kita punya cucu. Kalau benar hidup terus, yang benar adalah perjumpaan kita dengan Allah adalah keniscayaan. Dan kualitas ilmu kita itu dilihat dari akhlak yang muncul dalam kehidupan kita bersama keluarga. Mau jadi orang yang baik di hadapan Allah, Bu? Jadilah paling baik dengan keluarga kita sendiri. Ya, jangan banyak senyum, bisa ketawa sama orang hahaha hehe pas nongkrong di rumah mah ketus banget. Berarti ada yang salah di sini. Tapi jengkel misalnya, sudah minta sama Allah diganti yang lebih baik. Pengorbanan kita dengan senyum kita hari ini, pengorbanan kita dengan kita kemudian menjadikan Allah segala-galanya. Allah yang akan balas, Bu. Punya tetangga baik dibalas baik, senang nggak? Allah balasannya tepat, dia akan salah dan luar biasa. Insya Allah. Ya, ada yang bertanyakan sebelum masuk ke praktek terapi Quran? Saya dulu ya, ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang soal apa utang tadi ya, apa yang berhutang malah kalau ketemu malah buang muka main sendiri, terus kalau ini buru-buru pergi gitu Iya. Terus yang kedua itu ada minjem, gimana kalau yang kemarin-kemarin aja belum dikeluar lagi. Terus akhirnya saya blokir dan nomornya. Akhirnya punya WA cuma buat minjem. Oh, iya. Baik. Kemarin-kemarin belum dikeluarin minjem lagi. Minjem lagi ya. Iya. Apa ngasihnya minjem dulu? Terus kalau kayak tetangga maunya dikasih terus nggak pernah ngasih gimana? Iya. Baik, Masya Allah ya, pertanyaannya ini absurd. Saya semua orang merasakan. Pertama Ibu, ketika kita melihat ada orang yang mungkin maaf, seperti tadi ya, dia meminjam justru galakan yang minjem gitu misalkan. Jangan sering-sering nonton TikTok dan media sosial. Harus kembali dalam fikih yang benar. Ibu, ketika ibu diberikan oleh Allah kesempatan meminjami orang lain, pahala ibu tuh sebanding dengan jenderal perang yang mati di medan perang. Dan ketika nanti di akhirat Bu, itu cahaya ibu tuh ngalahin para anbiya, para nabi. Kalau ibu meminjamkan pada orang lain, paham? Yang kedua, balasan orang meminjami itu berkali-kali lipat, asalkan ikhlas, ya kan? Nah, kemudian ketika ibu meminjami karena Allah, kemudian orang itu belum bisa membayarnya, doakan terus, ya, doakan terus. Kemudian kalau dia kok buang muka, itulah beratnya berhutang. Karena berhutang memang tidak diperbolehkan dalam Islam bermudah-mudah. Kecuali, pertama, darurat. Misalkan dia nggak bisa makan, pendidikan, dan kesehatan. Pinjami. Maka boleh nggak kita selektif dalam meminjami? Boleh dan wajib. Kita lihat. Bukan yang kita pinjamin yang bawa mobil, berarti dia bisa bayar. Hati-hati tipuan ini. Allah akan balas, nggak bisa bayar dia. Tapi lihatlah seberapa besar dia butuhnya. Yang ibu lihat, maaf ya, ternyata seorang janda, yang kemudian dia sedang berjuang, sedang sakit, anaknya sakit, dia butuh itu. Maka yakinkan dalam diri kita, kalau dia nggak bisa bayar pun, Allah akan bayar lewat orang lain. Paham? Pinjami dia. Minjem buat beli tas Hermes, gak usah dipinjemin. Astagfirullahaladzim, tidak punya. Maka pinjamilah karena kebutuhan darurat. Gak boleh bermudah-mudah dalam meminjamkan. Ada adabnya, ada SOP-nya. Meminjamkan itu untuk kebutuhan pokok.
Makan, kesehatan, paham? Kayak listrik juga pokok ya, biar paham ya, kebutuhan pokok ya. Kemudian bayaran sekolah anaknya, pinjami. Ketika kita mampu, yakin Allah pasti ganti. Menggantinya bukan orang itu, Bu. Jadi ini loh, biasanya orang-orang yang mentalnya mental dunia. Yang dipinjami yang kaya pula dia. Karena kalau orang miskin nggak bisa balikin. Yang mengembalikan bukan dia. Siapa? Bisa jadi bangkrutnya usaha kita karena nggak berkah, kita pernah membuat orang yang nggak punya harta terluka. Kalau yang menjamin keluarga yang rumahnya tingkat pinjemin. Pas adik kita buru-buru dia rumahnya tingkat ngotrak terus satu petak ustazah. Jadi nggak pernah dia pinjemin, dosa kita itu. Harta punya siapa? Maka harus kembalikan. Ketika kita meminjami orang lain, ingat ini harta punya siapa, Bu? Hukum harta itu nggak boleh ngendap, Bu. Hukum harta tidak boleh mengendap, harus berputar. Jadi kalau ibu datang gajian terus disobek kemudian bilang lagi ibu sehat, berarti uangnya berputar-putar kan di situ, udah kagak ada lagi ya. Berarti sehat. Insya Allah penyakitnya sedikit, Bu, karena tidak ada harta tertimbun di situ. Insya Allah anaknya gampang dididiknya. Kecuali ibu memang menabung untuk kepentingan yang diperbolehkan. Kita tunda dulu ya. Ini paling dekat ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sambung ya, Bu. Maka dalam adabnya dan juga fikihnya meminjamkan pun itu tidak sembarangan. Karena harta yang kita punya itu punya siapa, Bu? Punya Allah. Maka yang perlu dibantu dipinjami adalah pertama orang terdekat, boleh, sesama muslim, boleh. Yang berikutnya kebutuhannya dilihat untuk apa. Ya, nggak boleh sembarangan karena kita nggak enak. Nah, itu nanti akan mengurangi berkah dari harta kita. Ya. Kemudian kalau ada orang udah minjem kok dia kemudian jaga jarak dengan kita, doakan terus. Yang baik-baik aja, nggak usah sakit hati. Karena memang hutang itu memang menyiksa. Malu. Baguslah kita malu, berarti kan? Kemudian kita pun tidak perlu pula mempermalukan lagi. Memang ada orang-orang tertentu yang mukanya muka-muka rentenir gitu ya. Mukanya udah kayak debt collector. Serem, jadi sekira orang bakal nagih, enggak. Saya juga termasuk yang deg yang misalnya saya belum bisa bayar, saya pernah nggak minggu ke sana, nggak pernah, karena saya yakin harta itu gaib datang dari Allah. Nggak usah takut kalau ada orang berhutang nggak bayar, karena dia nggak bayar itu pasti sudah disulitkan sama Allah. Ya, dia bukan nggak mau bayar, memang sedang disulitkan. Maka kalau ada orang-orang yang belum bayar, doakan, Bu. Pahala mendoakannya luar biasa. Kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan, keberkahan, harta lebih berlimpah lagi. Ya,
Bisa jadi ada harta kita yang harus dibersihkan, betul. Yang kedua, nanti Allah akan mudahkan, bisa jadi nggak dibayar sama dia, tapi ibu punya keuntungan yang sama dari orang yang terpilih dari Allah. Ya, maka kalau kita menghadapi orang seperti itu biasa saja. Nggak perlu diambil hati terlalu berlebihan, nanti kena ain. Jadi jengkel. Memunculkan darah kita semakin kental, makin pusing. Kalau malam susah tidur, besoknya semutan badannya. Juga keringat dingin, ya. Akhirnya memunculkan banyak keburukan-keburukan lainnya. Udah mati hutangnya nggak pulang uangnya, dapat penyakit tulah. Nah, ujubillah ini, ya. Kemudian yang berikutnya apa tadi? Tentang apa tadi Bu? Hutangnya apa? Yang kedua? Udah. Iya. Maka adabnya meminjam memang tidak boleh, kecuali meminjam itu karena faktor kita tahu minjam hanya ke orang satu orang saja. Misalkan ya ada orang-orang tertentu yang nggak enakan, dia nggak mau karena meminjam itu juga aib. Maka ia memilih pada orang yang dia percaya dan sudah dekat. Maka ia akhirnya meminta atau meminjam pada orang yang itu saja. Bisa lewat jarak jauh karena mungkin dia tinggalnya di mana dan dia sudah saling percaya karena mungkin teman SD, teman SMP, dia tuh berdua terus sampai kemudian nantinya dia pinjam-pinjam itu boleh. Tapi kemudian ketika kita melihat bahwa orang itu meminjam yang kemarin belum dibalik kok minjam lagi, coba dicek apa benar ia pinjaman itu karena memang betul-betul tidak punya. Seperti salah satunya adalah karena faktor sedang diuji oleh Allah, kekurangan harta, ya, buat berobat atau sedang sakit dan sebagainya, ya. Kemudian kalau kita merasa tidak suka, boleh kita menjaga jarak boleh, tapi saya sampaikan lebih baik tidak sampai memblokir. Kalaupun tidak mau menjawab, cukup diamkan saja, itu akan, ya. Karena kita juga berhak untuk tidak menambah dosa orang tersebut. Kalau ternyata kita lihat dia memang meninggalkan hutang di mana-mana. Hutangnya di sini, kita udah tahu gitu ya. Kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri, dan dia meninggalkan hutang di mana-mana dan tidak mau bayar. Kemudian kita menghutangi karena kita memang sudah niatkan supaya dapat balasan dari Allah. Kemudian dia hutang lagi kepada kita, kemudian kita nggak mau. Kalau bisa menjelaskan, jelaskan. Kalau nggak bisa, diamkan saja. Tapi jangan diblokir. Ya, jangan diblokir. Kenapa? Karena kalau kita sampai memblokirnya, itu nanti ada hal lain nantinya, yaitu ada perasaan dendam. Ya, paham ya? Maka saran saya jangan diblokir. Kalau nggak bisa menjelaskan, tidak perlu dibalas saja. Banyak-banyak yang didoakan. Semoga Allah memudahkan rezeki orang tersebut. Paham ya? Insyaallah. Ya, karena kita emosi ya. Yang kemarin aja belum dibayar, itu sampaikan aja. Yang kemarin belum dibayar, kenapa? Oh gitu. Kalau ternyata dia kalau ini bisa tadi. Ya. Jadi itu sudah terbaca, dia memiliki adat yang kurang baik. Maka ibu cukup sudah tahu ya, didoakan yang baik, tapi tidak perlu memblokir. Ya, cukup didiamkan saja. Paham ya Bu? Iya, itu saran saya. Karena memblokir itu udah sisi yang paling kejam. Biasanya itu hal-hal yang mungkin maaf, dia memiliki perkataan-perkataan yang sudah sampai menjurus pada hal yang sangat buruk ya. Dan kita ingin mengurangi supaya kita tidak banyak mendapatkan keburukan dengan itu, maka blokir itu kalau dia sampai sistemnya menyerang. Ada orang yang menyerang lewat perkataan mengatakan maaf bahasa binatang, itu blokir boleh. Karena ini berhak untuk melindungi hati. Ketika saudarimu ngamuk, nggak dipinjemin, nggak dapat, kemudian keluar di situ kebun binatang keluar ya. Kata-kata jengkel ini semuanya setiap WA bahasa jelek banget, ibu blokir boleh. Karena ibu perlu melindungi hati ibu supaya tidak emosi kemudian membalas kebun binatang lagi. Wah ini semua kebun binatang berdua gitu ya. Maka supaya tidak melemparkan akhlak-akhlak yang boleh. Tapi kalau beliau tidak sampai melemparkan kata buruk, jangan diblokir. Diamkan saja. Supaya nanti tidak menumbuhkan dendam. Ya, insyaallah niatkan mendapatkan balasan Allah terbaik. Ya Ibu, ini akhir zaman Ibu. Akhir zaman itu bicaranya sudah bukan logika. Kalau pakai logika, otak kita cepat pecah nih pembuluh darah. Pakai iman. Nanti kalau iman yakin, semua yang baik pasti balas sama Allah. Memang betul zaman berubah, tapi yang punya zaman kan nggak berubah. Ya kan? Maka yakinkan imannya dikuatkan. Cari ilmu bikin iman kita makin yakin sama Allah, makin yakin sama Allah. Mau dimanapun itu kita berada, hati itu muara kebaikan. Pasti ketemunya yang baik lagi.
Tapi kalau hati kita sudah jahat, sudah buruk, maka nggak jauh, pasti buruk-buruk terus yang hadir dalam kehidupan kita. Maka tetaplah, mari sama-sama, yang bicara pun termasuk, kita minta pertolongan Allah supaya terus dibersihkan hati-hati dan jiwa kita, sehingga dianugerahkan pada Allah kepada kita semua jiwanya jiwa takwa. Jadi kalau ada apa-apa, makin taat kita sama Allah. Mau dikasih sedih, mau dikasih musibah, tapi kita selalu semakin kuat ingat kepada Allah. Maka insya Allah dunia mungkin bisa bolak-balik bahkan macam-macam, tapi kita tetap baik-baik saja. Karena Allah jaga hati kita, dilapangkan semuanya, sehingga diberikanlah oleh Allah selalu pertolongan terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Cukup ya Bu ya? Ya cukup ya. Baik, jadi Ibu, karena sudah jam 3:30, kita akan lakukan praktek terapi Quran. Sudah wudhu semuanya? Kalau yang belum wudhu, silakan berwudhu ya. Ibu-ibu dirahmati Allah, Masya Allah, tidak ada orang yang sempurna, begitu pula dengan saya. Insya Allah kita akan lakukan praktek terapi Quran atau ruqyah syariah, yang saya akan membacakan ayat-ayat khusus, memohon